Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Beatrice Alicia 2019 1211001, Nada Yasha 2019 1211007, Amalia Husna 2019 1211031, Nabila Putri 2019 1211041, dan Adinda Sabelia 2019 1211045 akan menjelaskan mengenai tax avoidance atau penghindaran pajak. Pengertian dari tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah atau loophole ketentuan perpajakan suatu negara. Tax avoidance bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, namun dapat merugikan karena berdampak pada penerimaan pajak negara. Maka, tax avoidance berada di kawasan gray area antara tax compliance dan tax evasion. Masing-masing negara memiliki pandangan yang berbeda terhadap acceptable tax avoidance dan unacceptable tax avoidance. Maka dari itu, ketika melakukan transaksi di suatu negara, praktiknya akan menyesuaikan dengan pengertian yang berlaku pada negara tersebut. Acceptable tax avoidance versus unacceptable tax avoidance. Acceptable tax avoidance. Karakteristiknya memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak, sesuai dengan spirit and intention of parliament, tidak melakukan transaksi palsu. Untuk unacceptable tax avoidance, karakteristiknya tidak memiliki tujuan yang baik, untuk menghindari pajak, tidak sesuai dengan spirit and intention of parliament, dan menciptakan transaksi palsu. Penghindaran pajak ini ialah perlawanan aktif dari wajib pajak yang dilakukan ketika surat ketetapan pajak atau SKP belum dikeluarkan. Dalam perundang-undangan Indonesia, penghindaran pajak belum diatur secara gamblang. Banyak pemilik bisnis, pekerja lepas, dan investor merasa perlu untuk menyimpan setiap tanda terima yang mungkin berguna untuk tujuan penghindaran pajak yang sah. Tax avoidance sebagai cara perusahaan menghindari pajak. Perusahaan memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan bisnis mereka dengan memanfaatkan peningkatan perkembangan teknologi informasi dan perekonomian negara yang semakin inklusif. Lalu, efisiensi biaya pajak merupakan salah satu usaha perusahaan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya, yang mana dalam usaha tersebut perusahaan melakukan skema transaksi penghindaran pajak. Apa saja indikator tax avoidance? Yang pertama, wajib pajak berusaha membayar pajak lebih sedikit atau kurang dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Yang kedua, wajib pajak berupaya melakukan penundaan pembayaran pajak. Yang ketiga, wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang dideklar dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh. Ketentuan anti penghindaran pajak di Indonesia atau Anti-Avoidance Rule. Specific Anti-Avoidance Rule atau SAAR adalah ketentuan anti penghindaran pajak atas transaksi. Thin capitalization, yaitu upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman, agar dapat membebankan biaya bunga dan mengecilkan laba. Wajib pajak dapat menggunakan thin capitalization rule dengan ketentuan bahwa jumlah dari perbandingan utang dan modal setinggi-tingginya adalah 4:1. Control Foreign Corporation atau CFC rules. Kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak dijual di bursa efek paling rendah 50%. 3D shopping adalah praktik pemanfaatan dari penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B atau tax treaty. Praktik ini dilakukan untuk mendapatkan suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu P3B oleh subjek pajak yang sebenarnya tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Terakhir, transfer pricing. Kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besaran penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya PKP bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa yang dimaksud adalah 1. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya. 2. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya 2 atau lebih wajib pajak yang berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. 3. Terdapat hubungan sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping 1 derajat. General Anti-Avoidance Rule adalah ketentuan anti penghindaran pajak untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan wajib pajak untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis.
Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha diatur pada Per 32/PJ/2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Praktik tax avoidance yang biasanya dilakukan oleh wajib pajak. Yang pertama, pinjaman ke bank yang nominalnya besar. Wajib pajak meminjam ke bank dengan nominal yang besar sehingga bunga pinjaman semakin besar pula. Bunga pinjaman ini dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak, tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal wajib pajak, sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah. Lalu yang kedua, pemberian natura dan kenikmatan. Bagi karyawan, tunjangan dalam bentuk natura merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak, sedangkan bagi perusahaan, tunjangan tersebut merupakan beban yang dapat dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal, sehingga biaya natura dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto perusahaan sesuai pasal 6 ayat 1 huruf B. Lalu yang ketiga, pemanfaatan PP nomor 23 tahun 2018. Pengusaha dan pelaku UMKM sebagai wajib pajak yang memiliki pendapatan kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dapat membayar pajak sebesar 0,5% dari peredaran brutonya. Wajib pajak yang cukup licik dapat menggunakan kesempatan ini bila wajib pajak memiliki usaha pribadi dan badan dengan cara memecah-mecah laporan keuangan dari semua usaha wajib pajak tersebut. Lalu yang keempat, memprioritaskan investasi yang memiliki keuntungan pajak. Melakukan investasi obligasi dengan membeli obligasi daerah bebas pajak. Dampak dari penghindaran pajak. 1. Berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak. 2. Munculnya biaya agensi yang akan menimbulkan risiko dan biaya baik secara langsung maupun tidak langsung yang harus ditanggung di kemudian hari akibat kegiatan tax avoidance. 3. Aktivitas tax avoidance yang dilakukan perusahaan menyebabkan citra yang buruk karena perusahaan tersebut dianggap tidak mematuhi peraturan perpajakan dan menyesatkan investor karena perusahaan tidak menyajikan laporan keuangan sebenarnya. Kasus tax avoidance di Indonesia. PT Bumi Resort Tbk yang merupakan salah satu perusahaan keluarga di Indonesia yaitu Grup Bakri yang terdiri dari PT Kaltim Prima Coal atau KPC, PT Bumi Resort Tbk, dan PT Arutmin. Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan dilakukannya penyidikan tindak pidana pajak pada Grup Bakri. Dalam kasus PT Bumi Resort dan anak perusahaannya ini, mereka telah melakukan penghindaran pajak sebesar 2,1 triliun, di mana kekurangan bayar pajak sebesar 300 miliar yang tidak dibayarkan oleh PT Arutmin Indonesia. Kekurangan bayar pajak oleh KPC sebesar 1,5 triliun dan PT Bumi Resort Tbk sebesar 376 miliar. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.